Sur, Ya, tak wenehi tantangan gelem ora? oke. Coba nyanyi lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah tanah airku. Sik. Kuwi yo kleru to, Sur. Mosok sakbare di sanalah aku berdiri. Kok balik tanah airku neh? Jane ngene, Sur. Di sanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Ngono lho, Sur. Dung apa ora? Saya sudah mendengar tadi. Lah yo, ngono kuwi lak yo ngisi-ngisini wong to, Sur. Lagu Indonesia Raya yo ora apal. Ngono kok ngaku-ngaku lulusan UGM, mantan menteri. Lah menurutmu kuwi mau lehmu nyanyi ngono kuwi piye, Sur? Tanggapan saya bagus. Jadi dengan begini, nanti seluruh rakyat Indonesia itu bisa menyaksikan. Yo, menyaksikan bahwa di Indonesia ada mantan menteri dan pakar ahli telematika yang tidak hafal dengan lirik lagu Indonesia Raya. Ngono ta? Izin, Jenderal Arianto. Bukankah sebenarnya kalau dalam perkara perdata dulu harus didahulukan? Oh, enggak ada, Pak. Ada, Beda perdata dengan pidana beda, Pak. Betul. Dimensinya Perdata berbeda. dulu diselesaikan, baru pidana. Tidak ada begitu, Pak. Itu kalau sengketa rumah, ini satu mengatakan ini. Nah, kalau yang perdataannya nggak pas, kalau ternyata diuji ternyata dalam perdatanya yang uji itu siapa? Nah, itu, Pak. Kan pemalsuan itu kan pidana. Ya. Yang uji harus ranah pidana, Pak. Oke. Dari mulai penyidikan, mencari bukti-bukti yang ada, ya. Ini tadi kalau untuk kasus pidananya, maka penyidik akan mencari mana bukti-bukti yang menunjang bahwa itu asli. Ya. Pasti dicari dong dari saksi-saksinya, temannya Pak Jokowi, dari universitas sana dan sebagainya, gitu. Kumpulkan semua. Oke. Kemudian Perdata yang perburuan. menentang, yang tadi diomong-omongkan di sini, semua ditampung polisi, diberkas sampai segini, nanti dikirimkan ke kejaksaan. Pak, ini loh, ini kira-kira bisa nggak dipakai tuntutan? Nanti jaksa akan melihat, oh ini bisa. Di persidangan itulah, itu tadi yang diributkan. Panci, Bapak Jokowi itu menyampaikan bahwa Bapak Kasmujo itu pembimbing. Tetapi Bapak Jokowi tidak pernah bilang Bapak Kasmujo itu pembimbingnya skripsi. Tidak pernah. Bapak Kasmujo itu adalah pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi. Lo cari tanda tangannya Bapak Kasmujo di skripsinya. Bapak Jokowi ya kagak ada, Panci. Orang kok bikin gaduh, tapi ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, sekarang keluar-keluar. Toh sebentar lagi saya punya keyakinan lo masuk penjara kok. Oke. Duar. Selamat pagi kawan-kawanku semuanya. Sudah tahu info ini belum? Ya. Sekarang Pak Suryo, si Panci ini, ya, sing pengkhianat, si tukang gaduh, bikin gaduh, fitnah sana sini tanpa ada bukti. Silakan kalian nilai sendiri. Sekarang sudah dari Kombes Polda Endra Zulpan sebagai Kabid Humas dari Polda Metro Jaya sudah mengungkapkan bahwasanya buat yang mau nyusul tersangka Roy Suryo, silakan daftar ke Polres terdekat. Nih, siapa yang mau nyusul si Panci ini pakai baju oranye, silakan kalian bikin gaduh-gaduhnya, ya. Nanti akan didatangin oleh Polda Metro Jaya atau Polres-Polres terdekat kalian. Ini dapatkan, makanya kalian tuh update. Ya, kenapa? Karena terkena pasal ujaran kebencian cyber atau undang-undang ITE minimal hukuman 6 tahun penjara. Duh, hati-hati Pak, ya. Dengar ya, ini berita yang aduh valid ini, kalau TV One ini bagus nih. Ya, yuk teman-temannya siapa yang menyusul silahkan penjara, mati sekalian di penjara.
Saya tadi kalau saya tidak salah itu hanya 1 hari lah. Hanya 1 hari dari saya dikasih itu langsung saya posting. Hanya 1 hari. Tapi kan ada peristiwanya yang melatar belakangi. Jadi ketika saya menceritakan itu ke akun X itu, sampai saya memiliki sebuah tulisan yang panjang tentang UTAS itu kan risetnya lama. Kita bukan berbicara ijazah itu ya, tapi riset tentang bahwa benar apa tidak Pak Jokowi itu berkuliah itu kan udah lama. Sampai akhirnya saya dikirimkan ini loh ijazah Pak Jokowi gitu. Nah, teman yang mengirimkan saya ini kan juga memberikan referensi kepada saya bahwa jangan takut untuk memposting itu. Bahasanya begitulah, jangan khawatir karena ini sudah dipublikasi oleh UGM. Ini juga sudah dipublikasi oleh salah satu ahli forensik gitu. Tapi yang abang posting dengan yang sudah diserahkan oleh Pak JW ke penyidik. Pak JW siapa? Penyidik kan sudah menyerahkan barang bukti pada saat. Oh, nggak tahu saya. Nggak tahu. Saya nggak ditunjukkan. Saya hanya menyerahkan barang bukti awal untuk kemudian nanti selanjutnya saya juga diminta untuk melengkapi barang bukti yang lain. Saya akan serahkan kembali. Nunggu jadwal. Saya tadi diminta untuk besok, tapi saya mungkin belum bisa kalau untuk besok. Karena saya juga lagi ada kegiatan. Mudah-mudahan 1-2 hari ini saya sudah bisa menyerahkan kembali bukti-bukti yang saya lengkapi. Tapi motif abang posting unggahan itu yang menyatakan bahwa itu asli itu ada perintah atau emang keinginan sendiri? Tidak ada perintah, itu keinginan sendiri. Saya marah karena Jokowi digitukan, dijadikan bulan-bulanan sejak kita nggak tahu lah tahun berapa itu aja sebenarnya. Ketika beliau sudah selesai, tiba-tiba hari ini beliau sudah selesai jadi presiden, tapi masih saja diserang, itu saya tidak terima. Itu yang membuat saya ikut tampillah untuk menyerahkan ini sebagai dan mencari-cari bukti bahwa beliau ini benar telah menyelesaikan kuliah. Bahkan saya kan dari awal itu saya jalan cari yang namanya Sipen Maru, cari yang Sipen Maru itu majalah Perintis istilah zaman dulu itu. Nah, majalah Perintis itulah kemudian yang saya jadikan rujukan awal untuk mencari siapa-siapa teman Pak Jokowi berkuliah. Bahkan majalah Perintis itu pun bukan saya dapatkan dari temannya Pak Jokowi, tapi masih satu dalam kampus Pak Jokowi. Orang tua teman saya lah di Semarang. Ijazah Pak Jokowi. Menurut abang apa sih menurut pandangan abang gimana sih sosok Pak Jokowi sehingga bisa membuat abang sendiri marah gitu di mata abang? Kalau saya karena pendukungnya ya, beliau ini orang baik lah. Saya kan dari Lombok. Lombok itu Pak Jokowi itu kalah loh, 2 kali pilpres kalah di bawah 30%. Tapi Lombok dibangun begitu bagus gitu sama Pak Jokowi. Itu aja sebenarnya, karena saya sayang lah sama beliau ini. Dan saya tidak terima kalau beliau digitu-gitukan. Saya ingin mengajak teman-teman ini untuk membahas persoalan ijazah ini dengan kewibawaan. Yang dibahas ini adalah presiden dari ke-7 loh yang punya ijazah. Yang membahasnya ini para ilmuwan dan pakar-pakar. Janganlah dibuat jadi bercanda-bercanda gitu, ketawa-ketawa mengatakan begitu. Saya tidak terima itu. Dibilang inilah, bahkan terakhir itu saya sempat marah gara-gara sampai buku nikah loh itu kan. Yang di media-media buku nikah disinggung apa sama, nggak fair lah begitu. Kalau masih Pak Jokowi ini begini, saya nggak terima itu digitu-gitukan. Kalau memang mereka memiliki data, mereka memang memiliki sesuatu yang membuat itu bisa kuat, ya mari kita tunggu aja pengadilan ini. Jangan kemudian teman-teman ini justru sekarang menggiring opini bahwa tidak percaya pada Polri, tidak percaya pada pengadilan. Jangan begitulah. Ini kan negara kesatuan Republik Indonesia, punya sistem cara menyelesaikan persoalan-persoalan begini. Saya ingin mendorong, ayo kita percaya pada kemampuan daripada aparat penegak hukum, dalam hal ini Polda Metro Jaya yang menindaklanjuti laporannya Pak beliau itu, Pak Jokowi, untuk kita kemudian tunggu hasilnya seperti apa. Ini kan bukan 1-2 orang yang bekerja, ini kan banyak sekali yang bekerja, mereka juga sudah dipanggil. Nanti ditanya sendiri ada berapa yang sudah dipanggil sampai hari ini. Saya pun kalau dibutuhkan kembali, saya juga akan hadir. Karena tadi saya juga dapat informasi, itu kan laporannya ada 4. Ada Polres Jakarta Selatan, ada Polda Metro Jaya, ada Bareskrim, ada juga yang di Mabes. Kalau yang di Mabes itu kan laporan mereka. Jadi kemungkinan saya terseret ke 4 tempatnya, dan saya siap memberikan keterangan. Nah, saya tidak akan berubah keterangan awal saya, mulai dari sini sampai ke 4-nya itu tidak akan berubah. Itu aja. Konfirmasi, berarti yang diperiksa hari ini adalah yang laporan dari salah satu dosen di Universitas Sumatera Utara ya? Bukan. Kalau yang itu kan laporan di Bareskrim. Kalau ini kan laporan Pak Jokowi ini. Itu laporan Bareskrim itu. Lapor gitu Bang? Mungkin tidak masuk dalam kategori itu, tidak masuk dalam saksi pelapor maupun terlapor. Tapi saya hanya diminta klarifikasi karena menurut saya nama saya disebut oleh terlapor, sehingga saya perlu dikonfirmasi kembali. Nah, klarifikasi inilah saya hadiri. Tapi kan tidak cukup sehari, besok juga saya akan datang lagi. Cuman jadwalnya belum. Berarti besok ada pemeriksaan lagi? Bukan, lebih kepada penyerahan bukti-bukti. Tadi kan sudah saya serahkan bukti awal. Menurut aparat penegak hukum, polisi mungkin itu belum cukup. Makanya saya akan lengkapi nanti. Itu aja. Laporan yang 30 April berarti ya? Laporan yang 26. Itu kan tanggal 26 Maret. Kejadiannya, tapi peristiwanya ya 30 April. Ini lebih ke pengembangan aja. Oke. Makasih ya. Ya, teman-teman, itu tadi ya penjelasan si Sandi kenapa sih dia sampai mengupload foto ijazah yang diduga mirip dengan miliknya Bapak Jokowi. Dia lebih kepada sebenarnya bukan karena dia benci dengan Pak Jokowi, tapi dia hanya mau menunjukkan kepada publik bahwa Pak Jokowi itu benar-benar berkuliah di UGM. Selebihnya tidak ada. Ya. Cuman yang melebih-lebihkan ini adalah
si Panci ini nih, ya, Panci CS ini nih. Mereka ini yang bikin gaduh, ya, mereka yang membuat gaduh. Ya, teman-teman tentu masih ingat peristiwa Stupa Candi Borobudur, ya, itu kan si Panci juga yang meneruskannya sampai gaduh hingga berujung pada lehernya itu pasang pangkuan apa namanya yang warna biru itu. Jadi memang ini orang tidak ada tobat-tobatnya. Ya, mungkin inilah satu-satunya jalan, ya, bagi si Panci dan teman-temannya untuk biar dikarungin saja agar mereka itu lebih tenang, tidak banyak bacot. Ya, mau saja dibodoh-bodohi oleh si Imam Unyil. Kalian dibayar berapa sih? Imam Unyil itu kan benci Pak Jokowi karena sudah membubarkan FPI. Ya, makanya tidak heran kebanyakan manusia-manusia yang mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi itu, ya itu ex semua, ex FPI, ex HTI. Mereka ini kan pendatang di Nusantara ini, tapi sok menguasai, sok ingin berkuasa. Ya, saya bersyukur ketika itu Pak Jokowi berani ya untuk membubarkan ormas FPI itu. Ya, mereka ini kan hanya berlindung di balik jubah agama. Mereka hanya berlindung di balik jubah agama. Niat sesungguhnya mereka itu adalah apa? Bahwa mereka ingin berkuasa di Nusantara ini. Itu kan namanya tidak tahu diri, teman-teman. Mereka datang dari Yaman ke Indonesia. Kita sudah menghargai mereka. Tapi mereka buat diri seolah-olah mereka yang tuan rumah di sini. Ya, semoga saja peristiwa ijazahnya Pak Jokowi ini menjadi yang pertama dan yang terakhir kali ya. Karena ini lucu, aneh. Ketika negara-negara lain sedang memikirkan bagaimana caranya untuk hidup di luar angkasa, hidup di planet Mars, kita di Indonesia masih mempersoalkan ijazah seorang mantan presiden. Rekan-rekan, kami izin menyampaikan update tentang penanganan perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau manipulasi penciptaan, perubahan, pengerusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain. Ini bunyi pasal ya. Dan atau pencemaran nama baik dalam bentuk informasi elektronik sebagaimana diatur di pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 35 Yunto 51 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 2008 tentang ITE yang sudah dirubah akhirnya menjadi Undang-Undang nomor 1 2024 yang itu merupakan perubahan kedua ya. Jadi perlu kami sampaikan rekan-rekan bahwa terlapor dalam kasus yang dilaporkannya adalah dalam penyelidikan. Kemudian pelapornya adalah saudara JW. Kemudian kronologis perkara yang dilaporkan, ya, kronologis perkara yang dilaporkan adalah pada tanggal 26 Maret 2025 di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya
dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Setelah menerima laporan ini, Polda Metro Jaya menindaklanjuti. Dalam hal ini, tim penyelidik dari Subdit Kamnek Ditreskrim Polda Metro Jaya. Tahap awal yang dilakukan pengambilan keterangan dalam rangka klarifikasi dalam tahap pendalaman, yaitu proses penyelidikan. Pelapor sudah diambil keterangan. Sampai dengan hari ini setidaknya ada 24 saksi yang telah diambil keterangan dalam tahap pendalaman di proses penyelidikan. Ya, jadi setiap kami menerima laporan polisi, tahap awal yang dilakukan adalah penyelidikan. Penyelidikan adalah proses pendalaman yang dilakukan oleh penyelidik untuk mengetahui atau mencari fakta apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Apa peristiwa yang dilaporkan? Tadi yang sudah kami jelaskan. Ya, jadi makanya waktu itu rekan-rekan pernah bertanya, apakah benar A, B, C, D itu terlapor? Terlapornya dari laporan yang kami terima dalam penyelidikan. Tapi dalam peristiwa itu muncul beberapa nama yang dijelaskan oleh pelapor selaku korban, dan peristiwa inilah yang dilakukan proses pendalaman saat ini. Itu rekan-rekannya ya. Jadi rekan-rekan bisa memahami. Kemudian saat membuat laporan hingga saat ini ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik. Antara lain ada satu buah flash disk berisikan 24 link video YouTube dan konten pada media sosial X, ya. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada printout legalisir, dan juga ada fotokopi cover dari skripsi dan lembar pengesahan. Nah, ini masih terus dilakukan pendalaman. Kemudian update hari ini menjawab pertanyaan beberapa media 2 hari terakhir ya. Kemarin hari Rabu kami tegaskan bahwa terjadwal ada 4 saksi yang terjadwal oleh tim penyelidik untuk diambil keterangannya. Yang pertama saudara AS itu tidak hadir. Yang kedua saudara RF itu hadir kemarin ya, hari Rabu. Kemudian saudara MBS itu hadir. Kemudian saudara KTR. Ini laki-laki atau perempuan ya? KTR ini. Atau KTR ya, saya tidak menjawabkan saudara, maaf. KTR ini hadir kemarin hari Rabu ya. Kemudian untuk hari ini, hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, ada 2 saksi yang menjalankan proses klarifikasi, yaitu saksi saudara RS hadir
Kemudian saksi saudara, maaf, yang kedua saksi TT ini hadir. Ya, kemudian untuk saksi RS dan ES tidak hadir. Ini yang dari tadi rekan-rekan bertanya, saudara RS tadi hadir, ya. Itu rekan-rekan update-nya, jadi mohon waktu, ini proses masih berjalan, ada update, nanti silakan kita komunikasi lebih lanjut ya. Oke. Ya, itu tadi ya, pembacaan update laporan terkait dengan kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum-oknum ya. Ada inisial-inisial tadi, ada RS, ada RSN, ada ES, ada TT, ada KT, jadi banyak ya. Semoga saja ini bisa menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang songong ya, yang selama ini wah berkoar-koar, getol sekali ingin melihat ijazahnya Pak Jokowi. Padahal ini peristiwa ini kan sebenarnya tidak perlu terjadi ya, kalau tidak ada manusia seperti si Panji ini yang bikin heboh, bikin gaduh di media sosial, media televisi, ataupun di mana saja mereka berada, dan juga bahkan media-medianya mereka sendiri. Ya harapannya memang ini video agak lama, tapi sengaja saya tampilkan biar teman-teman mungkin ada yang belum tahu bisa tahu ya.